Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah Allah bir Muhammad Ali. Dalam kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena bertepatan dengan bulan Maulid yang dirayakan oleh sebagian besar umat Islam di seluruh dunia. Nah, kali ini saya ingin membahas atau menanggapi berbagai tuduhan kepada Nabi Muhammad SAW yang dialamatkan kepada beliau untuk menghina atau menghujat atau mendemonisasi Nabi Muhammad SAW. Dan apa yang saya sampaikan pada video kali ini berdasarkan kepada kitab The Beloved and I seperti biasa. Walaupun memang banyak riwayat yang ada di dalam hadis-hadis dan tradisi lisan atau sejarah lisan yang tidak dicatat di dalam kitab The Beloved and I. Namun demikian, kitab The Beloved and I memberikan berbagai indikasi dan framework atau kerangka bagaimana kita bisa memahami riwayat-riwayat mengenai Nabi Muhammad dan nabi-nabi yang lain. Mohon kiranya menyaksikan video ini secara utuh agar tidak terjadi kesalahpahaman. Terima kasih. Nah, yang pertama adalah bahwa beliau adalah seorang nabi yang palsu karena beliau itu bukan seorang Bani Israel. Nah, ini dipatahkan oleh kitab The Beloved and I yang menyatakan dalam berbagai syarahannya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang keturunan dari Nabi Daud. Di sini lebih tepatnya adalah seorang keturunan secara biologis. Dan ini dapat ditemukan di dalam Mazmur 120 yang secara sejarah lisan turun-temurun diterima dan diwarisi oleh kami murid-murid dan abdal-abdal tarekat Sufi Daudiyah Allah bir Muhammad Ali. Setidaknya beliau menerima 3 silsilah sanad dan 2 silsilah nasab. Silsilah nasab seperti yang saya katakan tadi berdasarkan dari tradisi tarekat Sufi Daudiyah bahwa beliau adalah keturunan dari Nabi Daud alaihi salam dan juga dari Nabi Ismail. Nah, sedangkan secara hijrah sanad beliau juga menerima sanad dari Nabi Yeremia melalui Nabi Ilyas. Maksud saya dari Nabi Ilyas melalui Nabi Yeremia dan kemudian dari Nabi Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Nah, karena itu ada di dalam hijrah kami sebagai murid-murid dan abdal-abdal tarekat Sufi Daudiyah Allah bir Muhammad Ali. Nah, poin berikutnya adalah Nabi Muhammad SAW selama ini dianggap sebagai seorang pedofilia karena beliau menikah dengan Siti Aisyah binti Abu Bakar. Apakah hal ini benar? Banyak orang mengatakan bahwa hadis-hadis yang menyebutkan bahwa beliau menikah dengan Aisyah itu adalah hadis-hadis palsu. Namun saya ingin menegaskan di sini bahwa yang ingin saya katakan di sini adalah jika kita menelisik berbagai hadis tentang usia pernikahan Siti Aisyah dengan Nabi Muhammad SAW, maka kita akan menemukan banyak sekali versi. Nah, bagaimana kita merekonsiliasi itu? Salah satunya adalah dengan melihat kapan dan sejak kapan ya Nabi Muhammad ini berhijrah, yaitu sejak tahun 622 Masehi. Dan di sini kita bisa menghitung perkiraan kira-kira Siti Aisyah itu menikah dengan beliau di Madinah pada usia berapa. Dan saya sampai pada satu kesimpulan bahwa beliau menikah dengan Siti Aisyah yang saat itu kira-kira berumur 17 hingga 18 tahun. Saya juga ingin mengatakan bahwa kenapa Siti Aisyah ini disampaikan menikah dalam usia yang sedemikian muda ya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena salah satu tujuan dari para penyampai hadis dan atau orang-orang yang meriwayatkan hal ini adalah untuk bersaing dengan Imam Ali ibn Abi Thalib yang sejak dari kecil beliau hidup bersama dengan Rasulullah dan dididik dan dikader oleh beliau untuk menjadi ahlul bait
atau menjadi penerus dan penyampai transmisi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bunda Siti Aisyah juga menyampaikan banyak sekali hadis dan transmisi untuk memframing atau membingkai bahwa Bunda Aisyah ini adalah seorang yang layak untuk mentransmisikan hadis-hadis yang sahih, maka beliau diceritakan hidup bersama dengan Rasulullah dari sejak kecil, setidaknya dari usia 6 tahun. Jadi inilah alasan mengapa di dalam dongeng-dongeng dikatakan Nabi Muhammad menikah dengan Bunda Aisyah pada saat Bunda Aisyah masih sangat kecil ya. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran sendiri, kalau kita mendalami dan menelusuri Al-Quran, tidak dapat dibenarkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang belum akil balik, dan juga sebaliknya. Jadi dua-duanya harus memiliki concern dan harus akil balik untuk memiliki satu keputusan yang dapat diterima oleh akal budinya secara matang. Kasus berikutnya, ini adalah kasus yang ketiga, yaitu kasus Bunda Zainab Al-Jahaz, yang selalu digambarkan bahwa Nabi Muhammad ini seorang yang tergila-gila kepada Bunda Zainab Al-Jahaz. Ada banyak nama Zainab, jadi di sini saya harus mengatakan Bunda Zainab Al-Jahaz. Nah, Bunda Zainab Al-Jahaz ini sesungguhnya adalah saudara sepupu dari Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita kembali menelusuri cerita ini kembali, ya dengan sangat bijaksana dan dengan sangat jernih, maka kita justru akan melihat bagaimana sesungguhnya Bunda Zainab Al-Jahaz inilah yang sangat terpesona dan sangat, katakanlah kalau dalam bahasa sekarang, gila-gila gitu ya dengan Nabi Muhammad, dengan betapa karismatiknya Rasulullah SAW, saudaranya ini. Tapi justru jatuh perintah kepada Rasulullah untuk menikahkan Bunda Zainab dengan anak angkatnya yang bernama Zaid. Di sini kita harus memahami sebetulnya konsep anak angkat pada masa itu adalah apa? Apakah konsep anak angkat yang sama dengan konsep kita saat ini mengangkat anak dari kecil dan lain sebagainya? Saya melihat bahwa konsep anak angkat di sini lebih kepada bagaimana beliau memberikan pengasuhan dan memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dari Zaid yang pernah menjadi budak. Nah, dan beliau diharapkan untuk mengangkat Zaid menjadi orang yang setara, karena di dalam masyarakat di luar TK atau zawiyah atau pondok tarekat tempat Rasulullah mengajarkan al-Islam dari Yesus Kristus, dari Daud, dari Nabi Yeremia dan seterusnya itu, ya. Di luar tarekat ketika itu, kita tahu bahwa ada kasta-kasta atau strata sosial yang membedakan antara orang-orang merdeka dengan budak. Di dalam cerita ini, kita sebetulnya dapat melihat bahwa Rasulullah ingin menyelamatkan Bunda Zainab Al-Jahaz. Loh, kok bisa mau menyelamatkan beliau? Nah, karena akhirnya Bunda Zainab itu sebetulnya tidak nyaman dan tidak merasa sreg dengan Zaid sebagai suaminya. Dan ada beberapa indikasi bahwa pernikahan ini masih dalam tahap erusin atau pertunangan, jadi belum permanen. Nah, untuk menyelamatkan atau melindungi Bunda Zainab Al-Jahaz yang kemudian melakukan berbagai cara ya agar Zaid tidak nyaman bersama dengan dirinya, dan Zaid akhirnya minta menceraikan Bunda Zainab Al-Jahaz, tentu saja Bunda Zainab Al-Jahaz itu nanti akan dirundung karena dia kemudian bercerai dengan Zaid. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menerima perintah untuk menikahi Bunda Zainab. Sebab kalau tidak seperti itu, bayangkan perasaan seorang perempuan yang sedemikian mencintai seorang pria yang menjadi satu pemimpin tarekat, ya, dan dia juga adalah masih saudaranya sendiri. Tentu saja seorang nabi akan sangat memikirkan beliau. Tapi ada satu konsep adat pada masyarakat adat ketika itu di tempat Rasulullah dan Bunda Zainab Al-Jahaz hidup, yaitu yang melarang adanya pernikahan dengan menantu angkat.
Seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa konsep anak angkat di dalam konteks ini tidak sama dengan konteks anak angkat seperti yang umumnya ada, entah pada masa itu atau pada masa saat ini. Ini lebih tepat konteksnya mirip dengan konteks Godfather ya, yang memberikan perlindungan secara ekonomi dan semacamnya kepada Zaid sebagai seorang budak yang yatim piatu atau orang tuanya tidak mampu membiayai hidupnya. Godfather bukan dalam konteks mafioso ya, tapi seperti anak asuh, seperti itu. Nah, Allah memberikan satu petunjuk kepada Rasulullah untuk kembali kepada esensi dari iman. Apa sih kriteria iman itu? Itu ada di dalam Al-Baqarah ayat 53. Bahwa engkau bisa melihat yang benar dan yang salah itu ada di dalam satu keterangan yang ada di dalam Taurat. Dan itu adalah Dekalog atau 10 perintah Allah. Dan Dekalog atau 10 kalimat perintah Allah itu adalah disebut sebagai Al-Furqan di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran kemudian mendapat julukan Al-Furqan karena menegaskan kembali 10 perintah Allah sebagai esensi dari seluruh wahyu yang ada sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW. Nah, karena harus kembali kepada esensi Dekalog, maka segala konsep adat itu harus dapat dipertanyakan dan harus dapat digugat jika merugikan atau membawa mudarat. Di dalam kasus Bunda Zainab Al-Jahaz ini, tidak ada persoalan karena ini masih dalam konteks erusin, walaupun sudah melakukan ketubah atau perjanjian pernikahan seperti diperintahkan oleh Allah, namun belum mengalami consummated dalam bahasa Inggrisnya. Jadi Rasulullah SAW diyakinkan oleh Allah tidak apa-apa menikah dengan Bunda Zainab Al-Jahaz. Ya. Jadi itu untuk kasus yang ketiga, Al-Bir Muhammad Ali. Kasus berikutnya adalah satu kasus yang biasa disampaikan kepada orang-orang untuk mendemonisasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain beliau ini seorang pria yang buas dan ganas, beliau telah melakukan pembantaian kepada satu kabilah. Dan ada satu keluarga yang suaminya dan ayahnya dibunuh dan dia dijadikan istri. Itu adalah Bunda Safiyah. Kita bisa menyebutnya sebagai Bunda Sofia, artinya kebijaksanaan. Apakah benar demikian? Nah, kalau kita mendalami lagi cerita tersebut dan menelusurinya lagi, ya, maka kita justru akan menemukan bahwa Bunda Safiyah sejak beliau mengenal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah mengagumi. Ini agak sedikit levelnya beda ya dengan Bunda Zainab Al-Jahaz tadi. Nah, ketika beliau menikah, beliau mengalami KDRT dan suaminya mengetahui serta ayahnya mengetahui kalau Bunda Sofia ini admiring, mengagumi Rasulullah sebagai seorang pemimpin Bani Israel dan Bani Ismail sekaligus. Dua kabilah agung dipersatukan dan dia sebagai seorang perempuan terkagum-kagum. Di sini levelnya sekali lagi saya katakan mungkin berbeda dengan level Bunda Zainab. Nah, dalam masa yang sama beliau mengalami KDRT. Jadi, dalam peristiwa perang tersebut, kita tahu bahwa itu adalah perang pengkhianatan di antara Bani Israel itu sendiri, yaitu Bani Israel yang memihak Bani Ismail yang ingin sama-sama memiliki negara yang berdaulat. Dan satu lagi adalah Bani Israel yang memihak Bani Ismail yang lain yang ingin merongrong dan mengkhianati perjanjian dengan kelompok persekutuan yang dipimpin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi ya ini bukan soal antara agama secara per se. Jadi sekali lagi ingin saya katakan bahwa perang yang terjadi pada saat itu bukanlah perang antar agama secara per se. Karena ada kabilah yang menganut Yudaisme dan orang Yahudi yang bersekutu dengan persekutuan Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang Kristen yang ada di dalam persekutuan di Madinah saat itu. Nah, jadi ini adalah kasus yang berikutnya ya, kasus yang kelima yang berkaitan dengan Bunda Sofia atau Bunda Safia. Jadi kita sudah membahas kasus keempat dan kelima. Allah bir Muhammad Ali. Nah, jadi kalau kita melihat kembali semua kisah-kisah yang ada di dalam hadis-hadis mengenai kisah hubungan seksual Rasulullah yang sedemikian vulgar disampaikan di dalam hadis-hadis, khususnya hadis-hadis Sunni, kita perlu curiga karena itu dihimpun dan dikanonisasi pada masa Abbasiyah. Dan Abbasiyah ini adalah pelopor dari konsep harem yang kemudian diadopsi dan dikembangkan oleh Ottoman dan juga diadopsi oleh berbagai kesultanan atau kerajaan Islam lainnya, termasuk harem-harem yang ada di Nusantara. Jadi kita harus sangat kritis dengan hal ini. Sementara itu, kenapa di dalam hadis-hadis itu tidak begitu banyak disampaikan riwayat mengenai Bunda Khadijah, padahal beliau hidup bersama Rasulullah, hidup monogami bersama Rasulullah selama lebih dari 20 tahun. Mengapa demikian halnya? Karena Bunda Khadijah ini sesungguhnya adalah juga mursyid Rasulullah yang melanjutkan transmisi dari Yesus Kristus. Nah, walaupun Bunda Khadijah ini bukan seorang nabi seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya ada yang terlewat oleh saya di rangkaian video yang telah saya buat ya. Di dalam dua kasus itu kita melihat kisah Bunda Sofia dan Bunda Zainab al-Jahaz yang seperti saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya hadir untuk melindungi dan menyelamatkan mereka berdua. Di dalam kasus Bunda Sofia, ketika perang itu terjadi dan kabilah tempat ayah dan suaminya berasal mengalami kekalahan, menurut hukum perang pada saat itu, maka para perempuan ditawan dan menjadi budak atau hamba dari pemenang perang ya. Itu ada hukum adat yang umum. Ini tidak ada hubungannya juga sebetulnya dengan hukum Islam yang kita kenal saat ini ya. Nah, walaupun demikian, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara tarekat itu masih mempraktekkan hukum adat yang ada di dalam Taurat. Kita tahu kalau di dalam hukum adat di Taurat itu tidak boleh untuk menjadikan sesama orang Yahudi atau sesama Bani Israel dan bahkan sesama Bani Ismail itu sebagai hamba sahaya, kecuali orang itu menawarkan dirinya kemudian untuk bekerja tidak dibayar tapi diberikan akomodasi dan tempat makan dan lain sebagainya, makan minum ya. Setelah 7 tahun harus dibebaskan. Itu hukum adat di dalam Taurat. Nah, ini juga dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengetahui bahwa ada seorang perempuan yang bernama Sofia yang dia mengagumi Nabi Muhammad dan beliau mengetahui bahwa perempuan ini adalah perempuan yang perlu dilindungi. Jadi sebetulnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mengikuti hukum adat Taurat ini mengenai perbudakan, mengenai perkawinan dan lain sebagainya, yang ini kemudian ditegaskan kembali di dalam Al-Quran dan ada berbagai revisi tapi tidak terlalu signifikan revisinya, hanya untuk menjelaskan dan memulihkan apa yang mungkin melanggar dari Dekalog atau Al-Furqan. Jadi ketika beliau mengetahui bahwa ada seorang perempuan Yahudi atau Bani Israel yang ditawan dan perempuan ini adalah seorang pengagum beliau dan kemungkinan perempuan ini akan mengalami perundungan atau akan mengalami perlakuan yang tidak baik jika beliau
Bunda Sofia ini hidup dengan pria lain ya, selain yang ikut di dalam tarekat Islam seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kemudian memperistri sehingga Bunda Sofia ini tidak akan menjadi budak atau hamba sahaya, tapi tetap menjadi orang yang merdeka. Ini berdasarkan hukum adat Taurat sekali lagi ya. Nah, karena kita sudah membahas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini masih mengikuti hukum adat Taurat yang sebetulnya itu untuk menopang kelangsungan dari dekalog dan caranya jika itu di satu masyarakat adat seperti yang dialami oleh Nabi Musa atau Nabi Daud maka bisa digunakan, dan jika tidak maka akan dilakukan istihad ya, selama itu sesuai dengan dekalog atau Al-Furqan. Maka kita bisa menuju satu pembahasan yang mungkin banyak dibahas oleh orang-orang untuk menyangkal atau menghina atau mengatakan kok seorang nabi itu melakukan poligami atau tepatnya itu poligimi, satu lelaki dengan banyak istri ya, lebih dari satu istri, namanya poligimi. Kalau poliandri kan satu perempuan dengan banyak suami ya. Nah, sedangkan sebelum itu Rasulullah itu hidup monogami. Iya, inilah yang bisa dilihat di dalam melihat bagaimana Rasulullah menjalankan hukum adat seperti Nabi Daud dan nabi-nabi lainnya sebelum beliau. Ya, kalau beliau ini masih menjadi seorang mursyid atau imam ya, dan sekaligus nabi tentu saja, untuk kasus beliau ya. Kalau yang lain kan belum tentu seorang nabi, belum tentu seorang imam seperti Imam Ali begitu. Mereka memang tidak diizinkan atau tidak direkomendasikan untuk melakukan poligami. Nah, namun apabila mereka menjadi kepala suku, kepala adat, katakanlah menjadi kepala daerah ya, gubernur gitu, atau dalam kasus Rasulullah saat itu beliau menjadi seorang pemimpin adipati raja di negeri Madinah, memimpin persekutuan. Jadi ini sudah menjadi satu pemimpin politik, tidak hanya satu pemimpin tarekat, tapi juga menjadi satu pemimpin politik yang betul-betul memerintah. Nah, maka diizinkan untuk melakukan pernikahan poligami seperti yang dilakukan oleh Nabi Daud, Nabi Sulaiman, bahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Bukan hanya karena mereka itu tidak memiliki keturunan, tapi mereka juga memiliki satu jabatan yang diperlukan untuk mereka melakukan poligami. Nah, dan itu dibolehkan. Dan kalau di dalam hukum adat yang seingat saya di Zabur itu diizinkan untuk menikah paling banyak itu 17 atau 18 istri seperti Nabi Daud ya. Bahkan Nabi Sulaiman itu diceritakan punya istri 700 dan selir 300. Mungkin ini satu interpolasi yang untuk melebih-lebihkan seolah-olah beliau itu memiliki kekuasaan yang luar biasa ya. Tapi saya tidak yakin jumlahnya sebanyak itu. Itu hanya satu interpolasi untuk menunjukkan, bukan kita mengatakan itu bukan hoax, tapi itu cara sastra untuk mengatakan ini loh kekuatan Nabi Sulaiman, walaupun sebuah negara kecil tapi mampu merekonsiliasi berbagai kabilah yang lain untuk hidup bersama-sama di dalam persekutuan kerajaan Israel Raya. Bukan Israel yang sekarang, maksudnya Bani Israel saat itu, jangan samain dengan yang Zionis sekarang ya. Nah, itu yang ingin saya sampaikan sebelum yang berlanjut ke poin berikutnya. Jadi tadi saya sudah membahas beberapa hal tambahan. Jadi kita tahu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih mempraktekkan, masih menjalankan hukum adat yang sama dengan nabi-nabi sebelum beliau. Dari sejak masa Taurat sampai Zabur, Injil, dan akhirnya beliau diberi amanat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran. Salah satu di antara hukum adat tersebut kita sudah membahas adalah poligami atau poligimi yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Kita melihat bahwa
Rasulullah mempraktekkan poligami setelah beliau menjadi seorang pemimpin politik untuk menjalankan suatu pemerintahan. Nah, tadi saya menyebut tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub. Mungkin ada yang bertanya, apa sih jabatan dari Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub? Tentu saja, ini adalah satu jabatan purba, ancient ya. Pada masa itu, beliau-beliau itu adalah para pemimpin suku. Seperti kita ketahui, Nabi Ibrahim menyelamatkan Nabi Lut dan Nabi Yakub setelah bekerja pada pamannya Laban, kemudian beliau memimpin sukunya. Nah, dari sini kita bisa melihat adanya perbedaan. Adanya tarekat yang saya sebut sebagai tarekat al-Islam, dan kemudian adanya gerakan yang kemudian oleh kekaisaran-kekaisaran Islam itu disebut sebagai Islam. Inilah gerakan Islam yang bisa kita lihat bahwa gerakan Islam ini memang baru muncul pada saat Rasulullah itu mendeklarasikannya pada tahun 612, kira-kira 10 tahun sebelum kisah beliau berhijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi, tidak semua orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad itu adalah murid, abdal, darwis, atau mereka yang sudah diinisiasi ke dalam tarekat al-Islam. Ada juga para pecinta atau followers beliau yang tidak ikut ke dalam tarekat al-Islam dan hanya merupakan rakyat biasa saja. Tapi ini tetap disebut sebagai orang-orang Islam karena ikut di dalam gerakan Islam dan bahkan menerima kenabian dan kerasulan dan kepemimpinan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi ada juga yang ikut di dalam gerakan itu tidak menganggap Rasulullah ini sebagai nabi atau sebagai rasul dan bersekutu dengan beliau. Ini kita lihat dengan jelas di dalam konstelasi politik di Madinah ya. Nah, ini sebetulnya juga terjadi di dalam rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau melakukan poligami antara lain tentunya karena adanya tujuan-tujuan politik. Tapi juga adanya tujuan-tujuan psikologis atau sosial sebagai seorang pemimpin pemerintahan pada masa itu. Ini kita lihat di dalam kasus Bunda Sofia tadi dan juga Bunda Zainab Al-Jahash. Dan juga dalam kasus Bunda Maria Al-Qibtiyah atau Bunda Maryam Koptik ya, orang Koptik. Jadi barangkali ada di antara istri-istri beliau itu yang tidak ikut ke dalam tarekat al-Islam, tapi menerima kenabian beliau, menerima kerasulan beliau. Ya, tidak diinisiasi itu ya, misalnya tidak mengambil tirakat-tirakat ya, seperti di dalam tarekat al-Islam. Mungkin ini bisa kita lihat dalam kasus Bunda Sofia dan Bunda Maryam Al-Qibtiyah. Nah, sebelum beliau melakukan poligami yang seperti saya sampaikan tadi bahwa beliau itu mengikuti hukum Zabur seperti yang dijalankan oleh Nabi Daud, leluhurnya. Nah, beliau menjalankan monogami ya sebelumnya, karena pada masa itu beliau bukanlah seorang pemimpin pemerintahan. Nah, ini berlangsung lebih dari 20 tahun dengan Bunda Khadijah yang adalah seorang mursyid yang menerima hijrah dari Yesus Kristus. Dan karena itu bisa disebut sebagai Kristen. Tapi tentu saja bukan Kristen dalam pengertian pengikut gereja-gereja yang ada seperti dalam konteks kita saat ini. Namun Kristen sebagai seseorang yang ikut di dalam suatu tarekat yang menerima kemesiasan Isa Al-Masih atau Jesus Christ. Dan ini sebetulnya sama dengan Warokah bin Nawfal. Ya, ini saya akan jadikan ke dalam satu topik khusus, tidak akan saya bahas di sini. Tentu saja tidak menguntungkan ya bagi
mereka yang mensponsori penghimpunan dari hadis-hadis tentang Rasulullah untuk lebih banyak membahas tentang Bunda Khadijah. Kenapa? Kan dia itu mursyid ya. Ini justru di sinilah letaknya. Karena kalau klaimnya para khalifah itu adalah sebagai khalifah penerus Rasulullah, yang mereka menetapkannya sendiri dan berdasarkan keinginan rakyat, berdasarkan kepada misalnya elektabilitasnya mereka. Sedangkan kalau di dalam sistem sampradaya dan parampara yang dijalankan oleh Rasulullah, dijalankan oleh Bunda Khadijah, oleh Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, oleh Bunda Fatimah dan seterusnya, dan sampai ke Jesus Christ dan para murid Yesus Kristus ya. Sistem sampradaya dan parampara ini menetapkan seorang mursyid atau pemimpin juga, ya dua-duanya ya, mursyid dan imam itu atas dasar dari mursyid sebelumnya. Ketetapan dari mursyid sebelumnya mengikuti petunjuk yang diterima oleh mursyid sebelumnya itu. Nah, dalam kasus Nabi Muhammad SAW, sebab itulah beliau dipilih dengan melalui perantaraan Jibril kalau di dalam ceritanya sebagai seorang Rasul dan Nabi, karena beliau hadir melalui satu tarekat dan akhirnya menerima sijah dan kemudian dikaderisasi dan telah memenuhi kelayakan untuk dideklarasikan sebagai Rasulullah. Dan perlu diingat bahwa mereka yang menjadi istri Rasulullah itu juga memerlukan satu support system atau sistem penopang secara komunal. Jadi ini bukan hanya karena Rasulullah ini adalah seorang pemimpin yang karismatik, namun dengan hidup berumah tangga bersama beliau, mereka hidup di dalam satu komunitas yang saling melindungi satu sama lain. Kalau kita melihat ini dengan jelas dan seksama, maka kita akan dapat memahami poin-poin yang akan saya sampaikan setelah ini. Ya, ada hal yang saya lupakan dari poin ke-6 atau kasus ke-6 mengenai bagaimana di dalam hadis-hadis itu beliau selalu disampaikan sebagai seorang yang mungkin gila perempuan atau gila seks dan lain sebagainya ya, sedemikian vulgar diceritakan. Ada satu lagi yang sering digambarkan oleh masyarakat yang membenci Rasulullah adalah beliau itu adalah seorang yang menaklukkan dunia dengan pedang. Begitu juga dengan Imam Ali, sering dihujat atau didemonisasi sebagai orang yang menaklukkan dunia dengan pedang. Padahal kata pedang ya, kalau di dalam kitab The Beloved and I sebetulnya ada satu kiasan atau satu tamsil, simbol yang merujuk kepada transmisi. Jadi kalau ada di dalam transmisi di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran yang bicara mengenai pedang, di baliknya sebetulnya juga bermakna sebagai transmisi. Jadi transmisi yang menebas dan menghancurkan kejahatan, ketidakadilan, kezaliman, penindasan, dan seterusnya, dan seterusnya. Seperti ada di dalam salah satu Injil ketika ada dua orang atau beberapa orang murid yang bertanya kepada Jesus Christ. Dia berkata, wahai Pir, wahai Maha Guru kami, ya, bagaimana ini mereka datang sudah untuk menyergap kita, untuk menangkap kita. Kemudian beliau bertanya, kita punya berapa pedang atau berapa senjata? Jawab murid-muridnya, kita punya 2. Nah ini merujuk kepada Taurat dan Zabur. Karena pada masa itu Injil kan belum selesai, karena Yesus Kristus itu sendiri masih hidup. Ya, begitu ya. Nah, dengan demikian kita bisa memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran mengenai membunuh atau membantai atau memusnahkan orang-orang kafir dan orang-orang yang murtad itu dapat dipahami tidak hanya secara harafiah untuk melenyapkan orang-orang yang zalim, yang melakukan penindasan, penjajahan, kekerasan seksual. Kalau Anda diperkosa dan Anda mampu untuk melawan, ya kita lawan sampai dia tidak memperkosa kita. Iya tidak? Begitu. Makanya perempuan-perempuan itu belajar silat, karate, taekwondo, tinju untuk melawan pria-pria yang melakukan pemerkosaan. Nah, ini adalah orang-orang kafir dan murtad yang dimaksud di dalam Al-Quran. Apalagi kalau secara terstruktur, sistematis.
dan masif, TSM. Kalau pemerkosaan secara TSM bagaimana? Tentu saja harus dilawan kan? Nah, kalau tidak bisa melawan dengan pedang yang benar-benar pedang, maka pedang transmisi harus digunakan untuk memulihkan sehingga tercapailah kembali keadilan dan kedamaian dan kebahagiaan serta ketentraman, sehingga yang traumatis dari yang mengalami pemerkosaan bisa pulih dan bangkit, dan mereka yang melakukannya berhenti untuk melakukan itu, sadar, eling, insaf. Begitu ya, Al-Bir Muhammad Ali. Nih, kasus yang ke-8 yang biasa dinisbatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai orang yang tidak layak untuk menjadi nabi karena beliau adalah seorang yang buta huruf. Tentu saja bagi banyak kalangan dari kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni menganggap cerita ini adalah yang benar ya, bahwa beliau adalah seorang yang buta huruf. Namun kalau di dalam kelompok lain seperti Syiah atau mungkin sebagian kelompok Sufi yang lain tidak menganggap ini benar. Bagaimanapun juga Rasulullah ini tidak mungkin seorang yang buta huruf. Kalau saya sering bercanda bahwa Rasulullah itu mungkin tidak bisa membaca aksara Cina ya, aksara kanji atau aksara Dewanagari ya. Tapi beliau bisa tentu saja membaca aksara yang lazim digunakan saat itu. Apakah itu aksara Ibrani atau aksara Yunani? Kita bisa membahasnya. Namun beliau bukan seorang yang buta huruf sama sekali. Ketika disampaikan cerita bahwa beliau menerima wahyu dan beliau berkata, saya tidak bisa membaca, kata malaikat Jibril, Iqra, dan beliau bilang, saya tidak bisa membaca. Itu bisa juga dipahami bahwa saya tidak bisa mendaraskannya. Iqra itu juga bisa berarti seperti qiraat. Kalau saya disuruh membaca Al-Quran, saya bisa membaca begitu saja, tapi saya akan agak menghindari membacanya secara qiraat atau secara indah seperti seorang qori ya. Lebih kurang seperti itu yang bisa kita pahami, karena Rasulullah ini tentunya mendapatkan pendidikan transmisi dari para mursyid-mursyid sebelumnya, sehingga beliau kemudian ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin yakin bahwa beliau itu layak untuk menjadi seorang nabi dan rasul. Walaupun di banyak riwayat, dan saya sepakat dengan hal tersebut ya. Poin berikutnya adalah ada yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menyebabkan adanya satu pertumpahan darah di antara murid-murid dan abdal-abdal pengikutnya, karena beliau tidak meninggalkan satu ketetapan suksesi yang jelas. Saya rasa ini akan sangat mudah dibantah, terutama oleh saudara-saudara kita yang beraliran Syiah, karena mereka memiliki riwayat-riwayat bagaimana ketika Rasulullah itu berada dalam kesakitan dan beliau tahu bahwa saatnya beliau meninggal dunia akan tiba, beliau mengalami penolakan oleh satu atau beberapa muridnya untuk menuliskan surat wasiat. Padahal di dalam Al-Quran telah diperintahkan oleh Allah bagi para mukmin, para murid, para abdal, muslimin pengikut Rasulullah untuk meninggalkan surat wasiat sebelum meninggal dunia. Nah, maka kita akan menuju kepada poin yang mungkin yang terakhir, bahwa beliau ini meninggal dunia karena beliau itu diracun atau dibunuh ya, katakanlah seperti itu. Dan ada satu kelompok yang menolak bahwa beliau itu dibunuh karena ini akan mengesankan beliau itu tidak layak gitu ya untuk menjadi seorang rasul. Rasul kalau dibunuh. Kerangka pikir seperti ini adalah kerangka pikir yang sama dengan orang-orang yang menolak kemesiasan Isa Al-Masih atau Jesus Christ, dan juga para nabi-nabi lainnya yang mengalami persekusi seperti Yesus Kristus dan Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya dan Nabi Zakaria yang merupakan ayahnya dari Yohanes Pembaptis ya. Ada Zakaria yang lain soalnya. Jadi itu kerangka pikirnya. Kalau seperti itu ya kita bisa maklumi. Tapi kalau di dalam The Beloved and I tidak demikian. Karena itu kita perlu mempelajari kisah Nabi Ayub dengan seksama untuk kemudian kita memahami juga cerita Yesus Kristus yang disalib
dan kemudian meninggal, kemudian mengalami raja'ah atau kebangkitan kembali, seperti yang mungkin dialami oleh Nabi Enoh atau Nabi Idris atau Nabi Khidir, yang beliau berhasil melalui semua pergumulan, mengalami pergumulan menghadapi ajal, dan ketika mati beliau itu diizinkan oleh Allah untuk mengalami langsung raja'ah, kebangkitan kembali. Jadi setidaknya di dalam The Beloved Eye pemahaman raja'ah itu seperti ini. Ada yang sudah dialami oleh para nabi, yaitu khususnya adalah Nabi Enoh, kemudian Nabi Ilyas, kemudian Nabi Isa atau Yesus Kristus, dan Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi, yang kami sebut sebagai 4 pir Rijal Al-Ghaib atau 4 mursyid yang ada di dalam jubah kegaiban atau di dalam kegaiban, yang sampai saat ini masih hidup. Nah, tentu saja ini adalah keyakinan kami. Maka dari sisi ini, persoalan apakah seorang rasul, seorang imam, atau seorang mursyid, seorang waliullah itu dibunuh, dipersekusi, dieksekusi. Jadi, kalau kita memahami cerita ini dari pemahaman kita mengenai apa yang dialami oleh Nabi Ayub atau Yobab bin Zerah, keturunan dari Esau bin Ishak, maka kita dapat memahami juga bahwa persekusi atau eksekusi yang dialami oleh para nabi, imam, atau rasul, atau waliullah, atau mursyid biasa, itu bukan berarti menafikan wewenang spiritual, wewenang mereka sebagai parampara, sebagai orang yang melanjutkan transmisi, atau dalam bahasa yang sesungguhnya dikenal luas itu khalifah. Khalifah itu sebetulnya artinya adalah penerus, mirip dengan kata parampara. Jadi bukan khalifah seperti dalam pengertian kita saat ini, yang artinya ada raja, kaisar yang berkuasa, khilafah yang menguasai dunia. Bukan seperti itu. Namun meneruskan, melanjutkan transmisi untuk menjalani sampradaya, untuk menjalani satu penyampaian transmisi secara personal kepada para murid atau para abdal, turun-temurun seperti itu. Nah, maka kalau kita memahami ayat yang biasanya disandarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam surah Al-Haqqah ayat 44 hingga 46, bahwa beliau itu ternyata diracun atau mungkin dibunuh ya dalam cara lain, mungkin ada seperti itu, mungkin saja kan, namun yang terkenal adalah beliau itu diracun. Berarti teks ini merujuk kepada Rasulullah sendiri sebagai seorang nabi palsu. Padahal kalau kita memahami teks itu dengan seksama, itu tidak merujuk kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang nabi palsu, melainkan ini ada satu teks yang berlaku secara umum kepada seluruh pembimbing ilahi, terkhusus nabi dan rasul yang menerima nubuat, dan kemudian para imam seperti di dalam konsep Ahlul Bait yang melanjutkan transmisi, dan kemudian para mursyid yang melanjutkan para imam. Bahwa mereka ini tidak akan bisa menyampaikan dengan sembarangan. Begitu mereka menyampaikan dengan sembarangan, maka bagian dari yang menyampaikan itu akan langsung dipotong, dipangkas. Mereka tidak dapat menyampaikan lagi dusta itu. Sehingga ini satu teks yang sebetulnya mempertegas bahwa segala firman yang ada di dalam Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran tidak bisa dipermainkan atau tidak bisa menyatakan hal-hal yang tidak benar dari firman Allah, walaupun itu bisa dieksploitasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang yang zalim. Bahkan walaupun teks-teks itu dikanonisasi, dan yang lain yang benar-benar kalimat-kalimat Allah yang disampaikan oleh para nabi itu tidak dikanonisasi. Artinya yang dikanonisasi dan tidak dikanonisasi pun itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai suatu kebenaran. Dan itulah yang dijaga terus-menerus di dalam satu sistem sampradaya dan parampara yang biasanya hanya dipraktekkan di kalangan tarekat-tarekat sufi dan mungkin sebagian kelompok Syiah. Demikian yang ingin saya sampaikan. Ya Allah bir Muhammad Ali. Bilahi fisabilillah, fastabikul khairat. Sida Mastu.